Kejadian yang menimpa anak kita tuh awal gimana kok? Lah, anak saya kan si Vincent mau pindah rumah. Jadi masuk pada tanggal 6 rehab rumah untuk buat tempat tidur. Jadi rupanya datang segerombolan preman untuk minta duit gitu, katanya mau pindah rumah mesti bayar ke orang ini, minta uang lah. Jadi pas hari itu anak saya nggak bawa dompet, jadi anak saya bilang nggak ada dompet, nggak bawa dompet, jadi nggak bisa kasih, mau dikasih 10.000 nggak terima. Nah gitu. Nah itu divideokan sama anak saya, preman-preman itu kan. Pokoknya preman itu udahlah pergi kan, karena nampak anak saya videokan. Jadi setelah itu tanggal 17 Agustus itu anak saya kan udah siap rehab kamar untuk tidur kan. Jadi maksudnya kan mau ngangkat tilam masuk ke dalam rumah sama dispenser lah, cuman 2 macam aja sih yang mau dimasukin. Jadi parkir di lahan kosong. Rupanya di lahan kosong itu dicegat sama orang preman itu yang duduk di samping-samping tiang. Katanya nggak boleh parkir di situ, katanya itu ada tempat orang parkir katanya. Jadi kata anak saya bilang sebentar aja bang, jadi nggak boleh parkir situ ya, cuma masuk 2 barang aja. Jadi setelah mau dimasukkan ke ini, sebelum ada antar tilamnya masuk dimarahin, cakap kotor. Jadi anak saya setelah ngantar tilamnya putar balik, jadi samperin gitu, samperin nanya. Rupanya cekcok anak saya ditumbuk, masih dalam keadaan duduk di kereta. Jadi setelah anak saya inilah cekcok anak saya didorong, anak saya turun, dorong balik. Rupanya berantem, cekcok dia mukul, tumbuk pipi anak saya sini. Dan itu dia dorong lagi, si premannya dorong adiknya lagi, si David. Setelah didorong, abangnya apalah mererai kan, si Vincent mererai. Jadi ngapain berantem katanya. Jadi suruh si Vincent suruh David minta ke mobil ambil HP untuk merekam kejadian, maksudnya ditumbuk Vincent kan, berantem gitu. Jadi maksudnya videoin biar nanti mau dilaporkan ke polisi. Rupanya si David nyari di mobil bolak-balik nggak dapet HP-nya. Jadi kok saya pulang dulu ambil HP katanya. Itu cakap bahasa Hokkien lah. Jadi setelah pulang dihubungin telepon ke papanya nggak angkat, telepon ke saya, HP saya nggak dibawa di rumah. Terus mumpung kita berdua lagi mau keluar makan, jadi nggak terangkat, lagi di jalan nggak dengar suara HP. Itu adiknya si William dengar, kok kenapa kok telepon mama, katanya itu koko Vincent dipukul sama preman kemarin. Jadi adiknya si William itu si William dia inisiatif, karena dia sebelumnya itu udah pernah dengar, dia abangnya pernah ngomong itu kan, tanggal 6 itu kejadiannya diancam mau dibunuh. Jadi si William tahu abangnya dipukul, bawa inilah pedang pajangan untuk jaga-jaga kan. Jadi keluarlah koko pergi, kita sama-sama lah katanya. Ya udah sama-sama kan. Si David dengerin si Willy kan, nanti itu orang itu entah bisa panggil teman-teman nggak katanya. Jadi si David bawa untuk jaga-jaga, bawa airsoft gun. Ditaruh di jok gitu. Rakyatnya balik ke lokasi, si usupnya lihat si William bawa itu pedang, gua marah-marah langsung, ngapain nggak bawa pedang, entah cekcok apalah ya kan. Setelah itu si William, aku bukan sama Aceh katanya, mana preman itu kok mukul koko saya katanya gitu. Itulah, jadi si Aceh itu langsung cekek sorong William kan. William mundur, jadi William nangkis gitu pakai tangannya. Jadi tangannya udah ditangkis, Aceh itu nggak senang, keseberang.
diambilnya batu. Jadi si David nampak dia ambil batu mau ngelempar si Willy. Si David nodongkan begini pistol AC, soft gun, airsoft gun. Jadi ditodongnya gini, AC jangan lempar. Jadi AC itu buang, itu lari dia dalam rumah. AC itu masuk dalam rumah, dikeluarin besi, nyamperin Willy lagi. Udah itu dicegat sama David lagi, Cek. Sorry ya, Cek, kita mau bawa William pulang. Acek masuk dulu, nanti aku setelah bawa William pulang, aku balik lagi biar cakap baik-baik kan. Pokoknya si Acek itu sepertinya udah tenang, udah mundur. Rupanya si David berbalik badan mau bawa William pulang. Si Acek itu langsung menyerang, sempat juga ditarik sama orang yang baju merah, mungkin warga sekitar lah. Jadi terus lepas, tarikan tangannya lepas, ngejar si Willy. Jadi si Vincent kan lagi meluk si William, mau bawa William pulang. Begitu nampak dia besinya tangannya naik begini, si William nyorong abangnya biar gak kena kepala abangnya, langsunglah ditangkis, kena ini koyak tangannya. Itulah ada visumnya juga. Jadi kita pun melapor juga di pertamanya kita langsung dijemput, anak saya itu langsung dijemput sama orang polsek. Polsek apa? Polsek Persetuan ya. Jadi dari perkelahian itu anak saya nggak kemana-mana, langsung dijemput ke polsek. Jadi orang polisi polsek minta anak saya cuci luka-lukanya. Saya bilang jangan, belum visum, jadi nggak boleh cuci dulu. Nanti kalau dicuci nggak bisa visum, aku bilang gitu kan. Jadi waktu di dalam polsek itu kan disuruh tunggu. Jadi kataku bilang ini, coba Pak Juper bisa telepon keluarganya, saya mau langsung ke rumah sakit lihat korbannya, bisa nggak? Sempet juga Pak Jupernya telepon ke rumah sakit kan, telepon diangkat sama keluarganya, nggak bisa katanya, dia masih di ruang operasi katanya. Ya udah nanti berapa hari lagi aja, oke lah. Itu ditutup sama Juper teleponnya kan, Jupernya nyampein, ya udah Bu, nanti aja beberapa hari katanya kan ke polsek, anak saya ditahan 3-3. Jadi kan si Vincent kan nggak ngapa-ngapain, nggak mukul apa, diberi pulang, dipulangkan, kasih pulang. Si David katanya sempat viral nggak bisa dipulangkan, harusnya si David pun mau dipulangkan. Terus tinggal berdua. Setelah berdua, paginya orang itu visum. Udah visum, baru disuruh cuci bersih kan, karena kan saya pun ada ambil video sebelum pergi visum, saya ada ambil video semua, bilang ada pengeroyokan. Tapi jelas-jelas di CCTV kan nggak ada pengeroyokan. Lagian pun kan nampak dari CCTV itu si Vincent bolak-balik meluk adiknya, dan juga si David mererai adiknya supaya masuk dalam rumah tenang, dan nanti kita balik. Tapi kenapa dia bisa dimasukkan ke 170? Tapi memang dengar kabar dari awal memang mau dikasih pasal 170. Saya nggak minta lepas, memang anak saya bersalah karena bawa pajangan pedang itu kan, ya tetap gimana pun anak saya ada salah. Saya pun minta maaf sama keluarga korban. Cuman waktu saya minta mau jumpa di rumah sakit, cuman karena masih dirawat, teman saya kan nggak langsung bilang, oh Cek, kita mau damai, kan nggak mungkin karena kan masih dirawat kan, kita tahu lah masih panas suasana. Jadi oke, teman saya ada kasih uang berobatnya untuk beli obat-obat cadangan atau gimana, nggak inilah sebesar 1 juta. Setelah itu katanya nanti 2 hari lagi mau jumpa. Kemudian kedua harinya kita berdua, saya, suami, sama teman suami yang kemarin datang, itu bawa buah ke inilah rumah sakit Columbia lagi. Rencananya mau kita ini bicarakan soal damai, soal anak saya salah, saya mau minta maaf gitu kan.
Tapi sampai di sana nggak dikasih masuk sama security-nya, istilahnya nggak mau jumpa lah, ditolak mentah-mentah itu. Ya udah kami pulang. Jadi buahnya itu nggak sempet masuk kasih mereka.